Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya sangat berbahagia oleh karena bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam program Figur. Saudara, program ini secara khusus disajikan bagi saudara untuk kita bersama-sama lebih dalam lagi mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Mengenal lebih dalam lagi pribadi daripada Yesus Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Memahami ajaran-ajarannya, memahami apa yang menjadi kerinduannya bagi kehidupan kita. Sehingga diharapkan melalui program ini, pemahaman kita semakin baik tentang dia, iman kita semakin kuat dalam mengikut dia, sehingga kita bisa menjadi saksi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya melalui program ini, saudara diberkati. Selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bicara tentang berdoa. Apa sih berdoa dalam pandangan Tuhan Yesus Kristus? Kita akan melihat sisi yang lain dari berdoa yang memang Yesus Kristus sendiri ajarkan. Sehingga sebagai para pengikutnya kita sungguh-sungguh bisa memahami apa yang menjadi kehendaknya bagi kita ketika kita berdoa. Nah saudara, jika kita bicara tentang berdoa, ya tentulah setiap kita tidak perlu lagi diajarin bagaimana berdoa, ya. Sebab sejak kecil kita diajari sebelum makan kita harus berdoa. Mau tidur kita harus berdoa. Bahkan di sekolah minggu pun kita diajar untuk berdoa dengan cara apa? Meniru bagaimana guru-guru sekolah minggu berdoa, kita tirukan. Ini artinya apa? Latihan untuk kita berdoa. Nah, kadang-kadang karena kita sudah terbiasa demikian, doa-doa itu menjadi sebuah rutinitas, menjadi kebiasaan saja. Misalnya, mau makan kita bersyukur, berdoa dulu, tutup mata ya. Kemudian mau tidur kita berdoa dulu, bangun tidur kita berdoa. Bahkan sebelum mengerjakan sesuatu juga kita melipat tangan dan berdoa, memohon supaya Tuhan bimbing kita. Nah, ini doa-doa yang menjadi satu kebiasaan bagi kita. Dan pada akhirnya kadang-kadang karena menjadi kebiasaan, kita melupakan sebuah inti yang Tuhan harapkan ketika kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa ada hal-hal lain yang diajarkan terkait dengan berdoa oleh Yesus? Dan pengajarannya itu dapat kita dapati atau kita temukan di dalam kitab Lukas pasal 18. Nah, saudara bisa melihat sekarang sisi lain dari berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 14 kita akan bacakan ini supaya kita memahami apa yang Yesus ajarkan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-14 berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun atau tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain,
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus, ada kaitannya dengan berdoa. Ini yang diajarkan tadi itu ada kaitan dengan berdoa. Biasanya kita berpikir bahwa yang penting saya sudah berdoa. Ya, jawabannya terserah Tuhan. Saya kan tidak punya kuasa apa-apa. Salah? Tidak salah, saudara. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mengucapkan doa-doa tanpa sungguh-sungguh meminta kepadanya. Karena itulah ia memberikan sebuah perumpamaan tentang janda dan hakim. Si janda ini, saudara, datang kepada hakim untuk apa? Meminta membela haknya. Kita nggak tahu apa masalahnya. Mungkin ada yang berperkara dengan orang lain sehingga dia berjuang supaya dia mendapatkan haknya, apakah rumahnya dirampas, atau tanah dirampas dan sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi dia datang kepada hakim untuk apa? Membela haknya, meminta supaya hakim itu membela haknya. Namun dijelaskan bahwa beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, artinya ditolak. Kita nggak tahu berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita nggak tahu. Namun karena janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim itu, akhirnya janda ini mendapatkan haknya. Jadi tidak jemu-jemu datang terus. Akhirnya hakim ini merasa nanti kalau sering datang saya susah melayani. Akhirnya dibenarkan. Nah, Yesus mempergunakan perumpamaan ini untuk apa? Menjelaskan bahwa doa itu tidak hanya menjadi penghias bibir saja. Berdoa, ucapkan saja, sampaikan saja, sudah itu kita lupa. Tidak, saudara. Doa harus diperjuangkan dengan tidak jemu-jemu. Meminta kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan. Kita nggak tahu beberapa waktu Tuhan belum menjawabnya. Tetapi Tuhan meminta kita jangan jemu-jemu berdoa. Dan Yesus mengkontraskannya, hakim yang lalim ini, dengan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Yang dikatakan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam dikatakan berseru kepadanya. Siang dan malam artinya tidak jemu-jemu, siang malam berseru. Bahkan Yesus menegaskan bahwa Allah tidak mengulur-ngulur waktu. Namun dikatakan bahwa Allah akan segera membenarkan mereka. Jadi hakim ini membiarkan begitu saja. Tetapi Allah dikatakan tidak mengulur-ngulur waktu. Tapi yang terpenting dikatakan, adakah iman? Adakah orang mempercayai bahwa Allah akan mendengarkan? Adakah orang yang memiliki ketekunan? Artinya kalau memiliki permintaan yang memang serius, memang kita sungguh-sungguh meminta, maka jangan jemu-jemu. Tapi seringkali kita hanya berdoa sampaikan, ya sudah saya sampaikan, terserah, sisanya kita bekerja sendiri. Dengan cara kita sendiri. Artinya kita memang tidak serius memohon supaya Tuhan menolong kita. Saudara, Yesus menekankan di dalam berdoa itu dibutuhkan apa, saudara? Niat yang serius untuk meminta kepadanya. Dan niat yang serius itu dibuktikan dengan ketekunan dalam meminta kepadanya tanpa jemu-jemu. Nggak bosan-bosannya terus meminta. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Apakah saat ini kita sudah mulai jemu berdoa? Ya mungkin kalau kita jemu berdoa, mungkin permintaan kita anggap, ya sudahlah, saya minta yang lain saja. Artinya apa? Nggak serius memintanya. Tetapi kalau memang serius, pasti kita akan tidak jemu-jemu berdoa. Kemudian hal yang lain, Yesus juga ingin mengajarkan berdoa itu adalah ditentukan oleh sikap hati. Sikap yang bagaimana? Yang rendah hati. Nah, untuk menjelaskan ini, ia memberikan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Si Farisi ini, yang notabene adalah orang yang beragama, mengerti hukum Taurat, dia berdoa dengan kesombongannya, dengan keangkuhan dirinya. Ia memegahkan semua kebaikan yang sudah ia lakukan dengan harapan Allah akan memperhatikannya. Orang Farisi ini sepertinya ingin menyogok Allah dengan perbuatan baiknya untuk apa? Mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan dia tidak segan-segan. Sangat seperti si pemungut cukai ini, orang berdosa.
saya ini berpuasa, saya memberikan 1/10, ya. Saya ini macam-macam diberikan, saya ini orang baik dan sebagainya. Gitulah artinya kesimpulannya. Tetapi saudara, si pemungut cukai dikatakan di sini, ia tidak berani menengadah ke langit. Sebaliknya apa? Ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Mungkin suaranya nggak kedengeran sampai yang dia takutnya. Tetapi orang Farisi dengan gagah, dengan kesombongan dia bisa ngomong keras sekali. Menyatakan kebaikannya. Menyatakan bahwa dia orang baik, orang hebat yang yang dalam kehidupannya itu bukan orang berdosa seperti orang pemungut cukai ini. Dia katakan, saya bukan perampok. Saya juga bukan orang lalim. Bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wah, luar biasa. Kita jangankan 2 kali seminggu. Setahun sekali belum itu berpuasa ya mungkin. Tapi ini luar biasa, seminggu 2 kali. Dia memberikan 1/10. Mungkin kita sering lupa memberikan. Tetapi dia betul-betul taat. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Apakah itu salah? Nggak salah. Tetapi Tuhan melihat di sini kerendahan hati. Pemungut cukai ini dikatakan dia memiliki kerendahan. Dia menyadari seorang berdosa. Ya Tuhan, ampuni saya. Kasihanilah saya orang berdosa ini. Dan dikatakan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu atau orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara, di dalam berdoa, Yesus mengajarkan agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim ini, memohon agar haknya dibela. Tetapi juga doa harus disertai dengan kerendahan hati. Seperti seorang pemungut cukai yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa, siapakah aku ini? Sehingga dengan 2 ini, maka Tuhan dikatakan, inilah sikap doa yang berkenan kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu, nggak bosan-bosannya, tekun, tapi juga disertai dengan kerendahan hati. Kiranya apa yang diajarkan oleh Yesus ini menjadi berkat dan kita contoh, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Doa tenteramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Trammel Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan memberkati. Bila ku dalam kesukaan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.